Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, kesehatan, kesempatan, iman Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka ujian praktek biologi untuk kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Ananda yang berbahagia, dalam rangka ujian praktek ini kalian mengamati bagaimana praktek yang akan dilakukan terkait dengan judul praktek di sini adalah uji makanan. Nah, di dalam praktek uji makanan ini nanti poin-poinnya adalah pada terbentuknya indikator warna, ya, yang ditekankan adalah mengamati warna larutan setelah melakukan proses percampuran zat makanan. Tujuan pada praktek hari ini adalah mengetahui berbagai kandungan zat makanan di dalam bahan makanan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, alat-alatnya seperti biasa menggunakan tabung reaksi, kemudian rak, kemudian pembakar spiritus, penjepit, kemudian pipet. Kemudian bahan-bahannya, ini bahan-bahannya mulai dari urutan ya, larutan kanji, kemudian ekstrak pisang, ekstrak tempe, ekstrak putih telur, dan nanti minyak kelapa. Kemudian regen yang digunakan di sini nanti pakai regen ada regen lugol atau yodium, ada regen pehling A, pehling B, kemudian ada regen biuret. Ini memang harus mencampurkan larutan NaOH dengan CuSO4. Ini untuk membuat larutan biuret. Nah, itu bahan-bahan yang digunakan dalam praktek uji makanan. Selanjutnya, kalian harus mengamati dengan baik untuk urutan langkah masing-masing. Ada 4 uji yang dilakukan. Yang pertama, uji kandungan amilum. Yang kedua, uji kandungan glukosa. Yang ketiga, uji kandungan protein. Yang keempat, uji kandungan lemak. Nah, untuk memahami lebih baik lagi, silahkan kalian amati satu persatu uji praktek tersebut. Demikian. Ananda yang saya hormati, yang berbahagia, perhatikan untuk yang pertama adalah uji kandungan amilum. Siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan ekstrak kanji ke dalam tabung reaksi 10 tetes. Kemudian yang kedua, masukkan masukkan ekstrak pisang. Jadi ada 4 tabung, ini diisi oleh ekstrak makanan semua dulu. Ekstrak pisang 10 tetes.
Selanjutnya, tabung yang ketiga, masukkan ekstrak tempe 10 tetes. Selanjutnya, tabung reaksi yang keempat, masukkan ekstrak putih telur 10 tetes. Nah, ini ada 4 bahan makanan: ekstrak kanji, ekstrak pisang, kemudian tempe dan putih telur. Selanjutnya, tambahkan masing-masing tabung 10 tetes larutan Lugol. Kocok dengan rata, tidak perlu ditutup. Kocok dengan rata, amati warna yang terbentuk. Ya, amati warna yang terbentuk, nanti bandingkan dengan ketiga tabung yang lain. Dimasukkan dulu, nanti kemudian dibandingkan warna yang terbentuk. Sekarang yang tabung kedua. Tambahkan 10 tetes Lugol. Ya, amati juga warna yang terbentuk. Tabung ketiga, ekstrak tempe. Tambahkan 10 tetes Lugol. Kocok rata, amati warna yang terbentuk. Tabung keempat, putih telur dengan Lugol. Kocok rata, amati warna yang terbentuk. Nah, 4 tabung tersebut sudah terbentuk warna yang berbeda. Untuk lebih memperjelas warna yang terbentuk, itu melihatnya, mengamatinya, ditempelkan pada kertas putih, kertas HPS. Nah, untuk melihat warna yang terbentuk, yang kanji ini berwarna biru kehitaman, kemudian yang ekstrak pisang ini juga ada biru agak hijau begitu. Kemudian yang ekstrak tempe ini kuning kunir, yang ekstrak putih telur kuning orange. Inilah warna yang terbentuk. Demikian. Ananda semua, untuk yang kedua adalah uji kandungan glukosa. Ya, langkahnya sebetulnya memang hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi campuran reagennya yang berbeda dan cara mengerjakannya, perlakuannya juga berbeda. Baik. Pertama,
tabung diisi ekstrak makanan masing-masing. Mulai dari ekstrak kanji 10 tetes. Ekstrak kanji 10 tetes. Kemudian ekstrak pisang 10 tetes. Kemudian tabung yang ketiga, ekstrak tempe 10 tetes. Tabung yang keempat, ekstrak putih telur 10 tetes. Ya, untuk ekstrak kanji bisa ditambahkan sedikit lagi. Itu nampaknya tetesannya kurang itu tadi. Bisa ditambahkan sedikit lagi. Nah, baik. Selanjutnya, tambahkan tehling A 10 tetes ke masing-masing tabung. Tambahkan tehling A 10 tetes di masing-masing tabung. Tehling A dulu, masing-masing tehling A 10 tetes di masing-masing tabung. Tabung yang ketiga, 10 tetes tehling A juga. Tabung yang keempat, 10 tetes tehling A. Nah, kemudian tehling B, tambahkan lagi masing-masing tabung tehling B 10 tetes. Tabung yang ketiga, 10 tetes tehling B. Tabung yang keempat, 10 tetes tehling B. Kocok dengan rata dulu semua. Semua dikocok dengan rata. Untuk ini kita tidak mengamati dulu warna akhirnya. Ini warna awal. Kocok dengan rata dulu. Sekarang siapkan pembakarnya. Satu persatu dibakar sampai mendidih. Satu persatu dibakar sampai mendidih. Ini tadi kanji. Ya. Ini yang ekstrak pisang sampai mendidih. Sampai mendidih, kemudian dilihat nanti perubahan warna yang terbentuk.
sampai betul-betul mendidih dan berubah warnanya. Dalam membakar itu diperhatikan tabung reaksinya sampai mendidih. Meletakkannya jangan keliru. Dibakar sampai mendidih. Dibakar sampai mendidih. Baru nanti kita amati warna yang terakhir ya, warna yang terbentuk dari hasil pembakaran tersebut. Nah, dari keempat ekstrak makanan tersebut, kita bisa melihat masing-masing warnanya. Ya, bisa melihat masing-masing warna yang terbentuk mulai dari kanji, pisang, tempe, putih telur. Demikian. Baik, Ananda. Selanjutnya adalah uji kandungan protein. Ya, yang ketiga, uji kandungan protein seperti yang telah dilakukan tadi sebelumnya. Siapkan 4 tabung diisi 4 macam ekstrak makanan. Keempat tabung diisi ekstrak makanan. Masing-masing kanji 10 tetes, kemudian ekstrak pisang 10 tetes, kemudian ekstrak tempe 10 tetes, putih telur 10 tetes, putih telur. Nah, kemudian tambahkan larutan biuret. Larutan biuret ini campuran dari larutan NaOH dan CuSO4. Tambahkan NaOH 10 tetes, di masing-masing tabung. NaOH 10 tetes, tabung yang ketiga juga sama, NaOH 10 tetes. Tabung yang keempat, NaOH 10 tetes. Selanjutnya tambahkan CuSO4 10 tetes.
Tabung yang terakhir putih telur ya. Tambahkan CuSO4 10 tetes. Nah, kemudian kocok dengan rata. Kocok dengan rata dulu. Ini tidak perlu dipanaskan, kocok dengan rata. Lalu diamkan sebentar, amati warna yang terbentuk. Amati warna yang terbentuk. Nah, setelah keempat-empatnya itu ya sudah dikocok, keempat-empatnya ini kita lihat, kita bandingkan ya, warna yang terbentuk tadi kita bandingkan seperti ini. Ini hasilnya untuk uji biuret. Demikian. Baik, Ananda yang saya hormati, langkah yang keempat di sini adalah uji kandungan lemak. Berbeda dengan uji kandungan zat yang lain tadi, ini kita menggunakan kertas buram untuk melakukan uji kandungan lemak. Nah, nanti siapkan kertas buramnya, kemudian teteskan masing-masing ekstrak bahan makanan ke atas permukaan kertas tersebut. Mulai dari ekstrak kanji sesuai dengan namanya di situ, ekstrak kanji. Secukupnya saja. Kemudian ekstrak putih telur di situ. Kemudian ekstrak pisang. Kemudian yang terakhir ekstrak tempe. Terakhir sekali adalah minyak kelapa. Kemudian masing-masing ekstrak yang ada di kertas tadi itu kita panaskan tapi tidak dibakar ya. Kita keringkan, jangan sampai terbakar. Jadi kita panaskan dengan indikasi di sini uap airnya biar cepat hilang. Kita keringkan. Nah, nanti ditunggu sampai kering, baru kemudian nanti diterawang. Nah, kita biarkan kering terlebih dahulu. Kita diamkan. Nanti kita amati hasil yang akan terbentuk. Nah, untuk uji lemak, kalian bisa melihat hasilnya dari apa yang sudah dilakukan tadi. Di situ tampak jelas yang transparan ini adalah pada minyak, ya, kelihatan transparan, kemudian diikuti putih telur. Yang lainnya itu tidak transparan, ya, yang lainnya tidak transparan. Ini untuk hasil uji kandungan lemak. Terima kasih.